Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IT, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas tentang dunia IT. Dimana lagi kalau bukan Sciencecom. Oke, bagi Sobat IT yang belum bergabung, silahkan like and subscribe di bawah ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang apa yang namanya interVLAN routing. Pada perjumpaan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara kita mengkonfigurasi VLAN. Kebetulan kita pakai Cisco, jadi kita memanfaatkan VTP-nya untuk membentuk VLAN. Baik, untuk interVLAN routing sendiri kita akan bahas di sini. Apa yang dimaksud dengan interVLAN routing? Di sini adalah routing yang digunakan sebagai jembatan atau sebagai pengantar atau penerus paket dari satu VLAN ke VLAN yang lain, ya, supaya bisa meneruskan paket tadi dari satu segmen ke segmen yang lain. Dalam hal ini, karena kita sudah membentuk VLAN, berarti dari satu VLAN ke VLAN yang lainnya. Dan tentunya biasanya satu VLAN pasti menggunakan satu segmen, ya, yang berbeda-beda di setiap VLAN-nya. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk interVLAN routing dengan versi yang dulu sebelum adanya protokol encapsulation.1q atau trunking protokol, maka router harus menyediakan satu port untuk setiap VLAN-nya, gitu ya. Satu port untuk setiap VLAN-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan banyak VLAN, di switch kita sudah setting banyak VLAN. Nah, kemudian pastinya di router kita butuhkan banyak juga IP address. Karena IP address di dalam router itu adalah pastinya sebagai gateway di setiap VLAN-nya. Bagaimana caranya? Nah, di router kita bisa mendefinisikan apa yang namanya sub interface. Ya, sub interface tadi didefinisikan di satu interface untuk mewakili setiap IP untuk di setiap VLAN-nya. Contoh pada gambar di sini, ini ada FA 0/0.10. Ya, untuk sub interface itu diawali dengan tanda titik setelah nama interface-nya. Contohnya di sini adalah F0/0.10, ada F0/0.30. Nah, sebenarnya untuk penamaan sub interface ini bebas-bebas saja. Tapi pada umumnya network admin, ya, pastinya menyesuaikan dengan ID VLAN supaya tidak bingung. Ya, supaya tidak bingung, maka disesuaikan dengan ID VLAN-nya. Maka di sini kalau kita perhatikan F0/0.10 ini akan mewakili IP di segmen atau di VLAN 10. Ya, kita lihat di sini 10.1. Kita lihat di sini. 172.17.10.21. Berarti 10.1 ini adalah sebagai gateway di jaringan 172.17.10 sekian. Oke. Nah, begitu juga untuk yang VLAN 20 diwakili dengan dot 20, VLAN 30 diwakili dengan dot 30. Nah, kurang lebih seperti itu, Sobat IT sekalian. Kita langsung aja ke prakteknya. Oke, nah di sini file yang saya gunakan adalah file latihan sebelumnya pada saat kita membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN dengan VTP. Di sini saya sudah coba tambahkan sebuah router sebagai VLAN gateway-nya, dan saya sudah hubungkan ke switch. Contohnya di sini adalah ke VTP server pada port Giga 02, di mana port ini sudah kita definisikan sebagai trunk. Nah, nanti otomatis port yang ada di router kita harus definisikan dengan encapsulation.1q. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas. Kita akan masuk ke command line interface-nya.
Oke, di sini sudah masuk ke privilege mode. Kita langsung masuk ke configure terminal. Nah, karena di sini kita menggunakan koneksi pada port FA01, ya maka secara eksplisit kita harus mendefinisikan mengaktifkan port FA01-nya terlebih dahulu sebelum nanti kita mendefinisikan IP untuk masing-masing VLAN yang kita definisikan di masing-masing sub interface-nya. Oke, langsung saja kita coba masuk ke interface FA0/1. Perintah untuk mengaktifkannya adalah no shutdown. Seperti ini. Nah, kemudian kita definisikan langsung untuk sub interface-nya. Interface FA0/1 titik, ya, titik. Karena kita punya ID VLAN 10, 20, dan 30, berarti titik 10. Seperti ini. Ya, maka otomatis sub interface-nya juga up. Karena istilahnya interface induknya atau FA01-nya sudah up. Langsung kita kasih IP address-nya. Berarti IP address untuk yang kita definisikan di sini adalah sebagai gateway di VLAN 10. Nanti kita cek pada saat kita selesai konfigurasi. Oke, IP address 192.168.1.254. Oke, di sini kita lihat kita sudah memberikan informasi IP address 192.168.255.255.255.255.0, ya. Dan di sini sobat IT sekalian, ada yang terlewat sehingga harusnya kita definisikan dulu untuk enkapsulasinya. Sehingga nanti maka terlihat pesan di atasnya, sub interface is already configured as part of IEEE 802.10, ya. Nah, ini harus kita definisikan trunkingnya dia mau ke VLAN berapa. Oke, berarti sebelumnya harusnya kita jalankan perintah encapsulation dot1q spasi. Nah, di sini harus diikuti dengan ID VLAN-nya. Seperti ini. Oke, jadi tahapannya adalah kita definisikan dulu encapsulation-nya, ya, .1q-nya atau trunking protokolnya ke VLAN berapa, baru kemudian kita kasih IP address. Oke, nah tadi sebagai contoh, apa yang terjadi kalau misalkan kita definisikan IP-nya dulu sebelum kita definisikan trunking protokolnya atau encapsulation.1q-nya. Ya, oke, kita lanjut untuk sub interface yang kedua, FA0/1.20 karena ID VLAN-nya adalah 20. Ya, jangan lupa yang harus kita lakukan pertama adalah encapsulation-nya dulu. Contohnya di sini encapsulation.1q spasi 20. Artinya dia akan ditrunking ke VLAN 20. Baru kita setting IP address-nya. Kebetulan di sini adalah 2.254. 192.168.2.254. Subnet masknya kelas C 24 bit. Oke. Nah, kemudian kalau nanti kita definisikan ada VLAN yang ketiga, ya seperti di latihan sebelumnya, berarti kita harus siapkan juga sub interface yang ketiga, ya, yaitu interface FA0/1.30 karena ID VLAN-nya 30. Ya, kemudian kita definisikan dulu .1q-nya atau trunkingnya ke VLAN 30. Setelah itu barulah kita setting IP address-nya. Anggaplah kita seragamkan ya, pakai IP terakhir yang digunakan di setiap segmen. Cukup seperti itu, teman-teman sekalian, atau sobat IT sekalian. Nah, sekarang kita bisa menyimpan konfigurasinya. Dan kita bisa cek show IP interface brief.
Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, kita lihat sobat IT sekalian. Karena tadi kita definisikan untuk sub interface 01.10-nya adalah IP duluan, harusnya encapsulation ya, maka konfigurasi IP-nya dianggap gagal. Nah, inilah pentingnya kita melakukan pengecekan apakah IP-nya sudah terpasang semua atau belum. Oke, kita kembali lagi ke konfigur terminal, lalu masuk ke interface FA01, kemudian interface FA0/1.10, interface FA01.10, IP address 192.168.1.254, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita simpan kembali. Kita cek lagi dengan show IP interface brief. Sekarang sudah terlihat sobat IT sekalian. Nah, selesai sudah untuk setting VLAN gateway-nya. Nah, sekarang kita tinggal cek di topologinya. Gateway untuk setiap PC apakah sudah benar atau belum? Ya. Terus kita lihat sini gateway-nya 1254 karena ini VLAN-nya Celas ya, atau di ID VLAN 10. Di sini juga sama. Oke, nah kita cek di Finance. Ini 192.168.2.254. Asumsinya berarti sekarang setiap PC ya itu sudah bisa berkomunikasi dengan PC yang lain meskipun di beda segmen. Karena apa? Sudah ada VLAN gateway-nya. Kita cek dari PC Celas 01 di sini. Oke, kita bisa ping ke Finance 01, ping 192.168.2.20. Atau kita cek dulu IP dari Finance 01 di sini 2.20. Oke. Nah, sini sobat IT sekalian, ya, karena pertama kali ping, maka pertamanya RTO. Jadi harus melakukan broadcast dulu, baru kemudian dia ada reply. Tapi ketika berikutnya, otomatis sudah reply. Oke, nah ini diasumsikan bahwasanya ke IP 2.22 dan ke 23 ini harusnya sudah juga bisa ya. Kita cek. Ini berarti Finance 03 RTO reply. Oke. Ini Finance 03 tadi, di sini ada Finance 02, IP-nya 2.21. Kita bisa cek. Ya, dia akan broadcast dulu. Kita lihat di sini RTO reply. Oke. Nah, untuk dari Finance kita coba tes juga sebaliknya. Seperti ini. Ping 192.168.1.10 langsung reply. Ya, karena dari Celas 01 sudah reply, sudah melakukan ping, sehingga MAC address table-nya sudah dikenali dan IP-nya juga sudah tersimpan di database-nya, sehingga dia bisa langsung merespon. Oke. Nah, begitulah sobat IT sekalian, bagaimana caranya mengkonfigurasi apa yang namanya inter-VLAN routing. Oke, semoga bermanfaat, tetap sehat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.